Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi anzala fi kitabil Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah syaitul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil jahidil Islam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kama qol fil Qur'anil Karim. Jamaah, para pendengar, hadirin hadirat yang saya yakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menjadikan kita. Beliaulah yang menghidupi kita. Beliaulah yang memelihara kita. Beliaulah yang memberikan hidayah kepada kita serta mencukupi segala bentuk kebutuhan makhluk seluruh dunia. Baik berupa manusia maupun makhluk-makhluk lain, semuanya mendapat kasih sayang Allah yang kita kenal sebagai Allah Ar-Rahman. Kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluk ciptaannya ketika di dunia. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur dan kita bersyukur atas umur yang diberikan kepada kita. Pada malam hari ini kita melaksanakan mengikuti kegiatan pengajian yang kita laksanakan. Semoga ini merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan bisa menarik nikmat-nikmat yang lain sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu dilimpahkan kehadiran Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang kelak mendapat prioritas syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah yang telah saya bacakan pada awal. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka dari mana datangnya. Dalam yang lain, wa may yattaqillah yakhrujhu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan segala sesuatu, akan diberikan jalan keluar untuk menghadapi segala sesuatu. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama agar apa yang kita laksanakan mendapat ridha Allah, membawa maslahah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kita bersama-sama menghadirkan. Sudahkah kita niati dengan sebenar-benarnya kedatangan kita di pengajian ini? Niat itu adalah sangat-sangat menentukan. Menghadirkan niat ini ladang amal yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, harusnya kita sangat memperhatikan dengan cerdas mengatur niat. Amal yang terlihat sepele
menjadi sangat agung pahalanya dengan niat yang benar. Amal berat akan menjadi ringan dan Anda bisa ikhlas tulus karena niat-niat tersebut. Sebagai contoh, berangkat kerja, pernahkah Anda menghadirkan niat bahwa kerja tersebut untuk mencari nafkah anak dan keluarga? Kita niati itu adalah ibadah. Pada kesempatan ini, berbagai macam kesempatan kita laksanakan. Ibadah memang kita ketahui ada ibadah mahdhah, ada ibadah am. Ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji yang telah biasa orang-orang melaksanakan. Namun ibadah am itu adalah segala aktivitas apapun yang kita laksanakan, kita niati ibadah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah. Semisal kita mau bekerja, kita niati dengan baik untuk mencari nafkah anak istri, ibadah. I'malu ala makanatikum fa inni amilun, firman Allah. Bekerjalah kalian di tempat-tempatmu masing-masing, kantormu masing-masing. Sesungguhnya Allah adalah bekerja. Di sawah bisa kita niati ibadah, di pasar bisa kita niati ibadah, di kantor-kantor bisa kita niati ibadah. Insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia dan nilai di sisi Allah sangat-sangat besar. Ketika kita membelikan kebutuhan anak cucu, keluarga, handetolan, pernahkah kita niati, kita hadirkan niat bahwa barang-barang itu untuk menafkahkan anak dan keluarga? Kalau kita niati dengan baik, termasuk juga ibadah. Kami yakin sangat banyak kesempatan pahala ini yang kita lewatkan pada hari-hari yang telah lalu. Oleh karena itu, janganlah melewatkan lagi. Perbaikilah diri dan cerdaskan dalam mengatur niat kita, niat kalian, niat Anda, niat kita semuanya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus menghadirkan niat? Karena Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kita. Melakukannya demikian, beliau telah bersabda, jika seorang menafkahi keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka itu menjadi amal sedekah baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau juga mengatakan kepada saat itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang artinya saja antara lain memberikan sesuatu kepada keluarga, kepada handetolan, kepada anak keluarga, itu adalah namanya ibadah. Dalam sabdanya yang disampaikan kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, sungguh tidaklah kamu memberikan nafkah karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal, melainkan kamu akan mendapatkan pahala darinya hingga sesuatu yang kau masukkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Imam Bukhari, itu hadis yang ke-56. Terapkanlah dalam kehidupan kita bersama. Semoga ini menjadi dasar pedoman kita dalam melaksanakan suatu agar bernilai ibadah. Insya Allah kalau kita laksanakan, akan membawa manfaat. Dalam hal ini ada suatu kisah yang nyata. Ada seorang bertanya kepada ustadz yang tidak kita sebutkan.
entah itu ustadz siapa, atau mungkin kepada seorang ulama. Pak Ustadz pernah bertanya, karena kenapa saya kok merasa susah dan penuh dengan masalah, cari rezeki sulit, usaha sepi, penghasilan semakin kecil. Padahal kami punya cicilan motor, bahkan juga mobil. Ini selalu tertunda-tunda terus. Seakan-akan masa depan saya ini semakin suram, Pak Ustadz. Bahkan saya merasa seakan-akan, memang bukan seakan, tapi sungguh suram kalau melihat saya seperti ini. Saya juga merasa jenuh dengan hidup saya yang begini-begini gini. Terasa hambar, tak arah atau tak ada arah, dan tak ada nikmat, sehingga bosan saya hidup ini. Saya ingin bahagia, tapi kenapa susah sekali ya Ustaz? Om, jawab dari Ustaz, saya memahami apa yang kau sampaikan. Mungkin saat ini juga Allah baru bosan kepada kalian. Seorang tadi bertanya, Allah bosan dengan saya? Maksudnya bagaimana Ustaz? Tanya seorang lelaki tersebut. Mungkin, jawab Ustaz, malaikat rahmat capek mencari kalian, mencari sampean. Sebab dicari ke sana kemari, lagi sampean tak pernah ditemukan. Akhirnya setelah berhenti jenak, Ustadz melanjutkan. Sebelumnya itu laki-laki mencela, saya tidak pernah merasa dicari. Saya tidak pernah merasa ada yang mencari. Bagaimana Ustadz yang dimaksud? Ketahuilah, malaikat-malaikat rahmat di antara kumpulan mencari kalian-kalian. Kamu dicari oleh Allah maupun malaikat. Antara kumpulan-kumpulan orang yang sholat berjamaah di masjid, tidak ada. Dicari di antara kumpulan sholat duha, tidak ada juga. Dicari di antara orang-orang yang suka sholat tahajud, juga tak ada. Dicari di antara kumpulan orang-orang yang ahli puasa, khususnya puasa sunat, nggak ada. Bahkan dicari di antara kumpulan orang yang sedekah, juga kelihatan batang hidungmu. Dicari di antara kumpulan orang-orang yang umroh, niat pun sampeyan tidak punya. Akhirnya orang tersebut diam, menunduk, merasa seperti ada sesuatu yang menohok di dalam hatinya. Akhirnya si Ustadz melanjutkan, kamu dicari Allah di antara orang-orang yang tepat waktu sholatnya, sampeyan juga tidak ada. Malah sholat sampeyan dikerjakan paling belakang di akhir waktu. Memang yang siapa yang ngasih waktu, yang mengasih umur, yang mengasih kehidupan? Dicari di antara ahli sholawat pun kamu tidak ada. Di tengah-tengah jamaah sholawat, dari pojok sana, pojok sini, dicari kamu pun tidak akan kelihatan. Tidak kelihatan. Dicari di antara orang-orang yang menuntut ilmu agama, pengajian, majelis taklim, pengajian tafsir, pengajian Al-Quran, juga tidak ada.
Dicari di antara orang-orang yang mengamalkan dan menegakkan sunatullah silaturahim. Kamu pun juga tidak ada. Sok sibuk, sok repot, ngutak adik ta'amul sesuatu yang tidak ada gunanya. Orang tersebut tetap diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Akhirnya Ustadz mengatakan, bicaralah, ngomonglah, monggo silakan, jangan diam saja, ucap Ustadz yang memberikan atau ditanya tersebut. Maka saat itu menangislah seorang pemuda tadi, sambil mengusap air matanya yang bercucuran seperti cucuran air hujan yang meresap lewat genting-genting yang bocor. Ia lalu beristighfar, astagfirullahaladzim, taubat saya Ustaz, saya bertobat. Hidup itu sederhana. Nah, kata Ustaz, kalau kita memprioritaskan Allah, Allah pun pasti akan memprioritaskan kita, bukan hanya kamu. Mari kita koreksi diri, mumpung masih ada waktu, termasuk koreksi untuk diri saya sendiri ini. Yang syurukum, yang syurlakum, firman Allah. Jika kalian memperhatikan menolong agama Allah, yang syurlakum, janji Allah, Allah akan menolong kalian, Allah akan menolong sampean, Allah akan memperhatikan kebutuhan kalian. Sebagaimana awal saya sampaikan, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, tanpa ada sedikit pun pikiran di dalam hati, di dalam otak kita, Allah akan memberikan. Bahkan dalam ayat lain, wa may yattaqillah yakhrujhu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Maka pada kesempatan ini, taubatlah dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada jalan Allah dengan benar. Justru kamu diberikan seperti ini adalah kasih sayang Allah. Diberikan cobaan-cobaan seperti ini adalah kasih sayang Allah, agar jangan sampai terlanjur di dunia untuk menuruti hawa nafsu yang akhirnya kelak akan menyesal di kemudian hari. Bahkan Allah telah menggambarkan orang yang di dalam kubur, yang intinya saja, seandainya saya dihentikan atau diundur, dikembalikan ke dunia, niscaya semua harta benda yang kami miliki akan saya gunakan untuk Allah, memperjuangkan kalimat-kalimat Allah. Waktu yang diberikan saya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Namun kalau orang sudah ada di dalam kubur, sama dengan pepatah, nasi telah menjadi bubur. Tidak mungkin nasi itu kubur itu akan kembali menjadi nasi lagi. Begitu pula orang yang mati tidak mungkin akan bisa kembali lagi ke dunia. Untuk itu, mumpung sekarang masih ada kesempatan, bahkan kamu harus sadar bahwa Allah melalui Rasulnya bersabda, yang artinya saja termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan kalau tidak salah Imam Bukhari dan Muslim. Bila Allah itu mencintai seseorang, maka siksaan itu akan diberikan di dunia ini. Maka dengan cobaan, kesulitan hidup kalian, ini merupakan kasih sayang Allah agar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah sesuai dengan kita dijadikan oleh Allah. Allah tidak menjadikan jin dan manusia
illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin manusia kecuali untuk liya'budun, menyembah, mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu. Yang kedua, perlu direnungkan bahwa dunia ini adalah mazru'atul akhirah. Hidup di dunia ini bukan berhenti di dunia, tetapi akan melangkahkan lagi hidup selanjutnya, yaitu hidup di alam akhirat, ringkasnya saja. Nah, akhirat itu ditentukan kelak bagaimana kehidupannya, itu adalah bagaimana kehidupan kelak di akhirat. Bahkan sampai juga di dalam Riyadhus Shalihin sampaikan bahwa orang itu dibangkitkan dari kubur ini sesuai dengan akhir hayat, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu akan hidup selama-lamanya di sana, terserah pada akhirat. Maka dari itu, lewat kesempatan ini marilah kita bersama-sama, kisah ini menggambarkan kepada kita bersama jamaah untuk menggunakan, diberikan kesempatan umur ini, berapa sisa umur yang kita miliki, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu kita niati dengan baik, semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk hidup kelak, mumpung kita masih hidup, agar tidak menyesal kembali. Mungkin itu beberapa renungan, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, keluarga, serta jamaah yang hadir, atau mungkin mustami'un, bahkan yang membaca di mana saja. Semoga kita selalu mendapat ridho dari Allah, bimbingan dari Allah. Sisa-sisa umur ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah. Dan suatu saat kita dipanggil oleh Allah, kita dengan diberikan ketulusan, keikhlasan, yakni husnul khotimah. Allahumma amin. Wallahu muwafiq. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun apabila ada kesalahan, itu adalah dari kekurangan kebijakan saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan memberikan ampunan apa yang mungkin kurang tepat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.